Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Kidul, tertua di semesta. Jadi ini jam 3 malam ya, baru bangun, Allah baru bangunkan saya. Belum sholat tahajud ya. Saya terkenang pada konferensi pers Pak Im Wong yang kedua. Yang pertama itu tentang pencabutan surat resmi pendaftaran ke hak kekayaan intelektual ya, mau dipatenkan nggak jadi, Citayam Fashion Week, dan dia membatasi konferensi pertama itu untuk isu pencabutan surat itu, dan tidak ada wawancara kecuali hanya menjelaskan pencabutan itu, diakhiri dengan tanda tangan mencabut surat permohonan paten ya dari merek Citayam Fashion Week. Yang konferensi kedua yang memang sudah dijanjikan oleh Pak Im Wong itu baru terjadi perluasan isu, bagaimana Pak Im itu menjelaskan visi besarnya, mimpi-mimpinya, dan dia dalam konferensi yang kedua itu tampaknya dia terus ya ingin mengedukasi pasar, bagaimana usaha dia atau mimpi dia bersama Paula Verhoeven, dan tampaknya di belakangnya juga banyak yang sudah menunggu, teman-teman dia yang mendukung tentang mimpinya untuk menggerakkan dunia fashion di Indonesia yang akan memiliki multiplier effect ya. Terutama yang dia pikirkan adalah desainer atau mode orang-orang yang mau masuk dunia mode tidak harus selalu ke Jakarta. Jadi Pak Im sedang melakukan bukan semacam sosialisasi, tapi dia sedang mengedukasi pasar bagi sebuah gagasan besar ini, bagi terjadinya desentralisasi dunia mode, sehingga hiduplah Indonesia dalam sebuah gerakan besar ya, yang awalnya akan dimotori atau digerakkan oleh Citayam Fashion Week. Tampaknya nama Citayam Fashion Week itu sudah menjadi masa lalu, tampaknya begitu, dan akan dikenang sebagai semacam stimulator atau sebagai ya, pencetus awal ide-ide dari Pak Im Paula ya. Jadi saya sendiri merasa yakin kalau melihat arah visi, arah mimpi dari Pak Im Wong yang ingin memfasilitasi begitu banyak anak muda, jutaan anak muda masuk dalam dunia industri hiburan fashion yang besar ini, multiplier efeknya, tampaknya dia akan menjadi tetap akan dia pimpin, tetap akan dia gerakkan oleh Pak Im dan Paula tanpa nama Citayam Fashion Week. Konferensi pers yang dia lakukan adalah dia pakai untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, mumpung masih viral ya, masih hangat itu kontroversi tentang nama Citayam Fashion Week, dan dia sudah membayangkan kegiatan di Dukuh Atas itu suatu saat pasti akan dihentikan oleh pemerintah karena membuat kerumunan dan ketidaknyamanan di jalan umum. Tetapi Citayam Fashion Week akan menjadi catatan sejarah yang penting dalam dunia mode yang nanti akan besar ya, di bawah kepemimpinan Pak Im Wong dan Paul Verhoeven yang cantik cerita itu.
Jadi dia tidak ingin membuat front konflik dengan banyak orang. Pak Im Wong itu sengaja dia melakukan satu strategi untuk merendah diri, merendahkan dirinya, bahwa gagasan-gagasan yang besar itu yang sedang dia pikirkan itu justru dia bilang menjadi bumerang buat dirinya sendiri, membuat masalah buat banyak orang, bikin banyak orang tidak nyaman. Jadi dia sedang melakukan satu evaluasi internal sambil dia mematangkan pasar bagi meluncurkan ide besar itu dengan nama yang berbeda, bukan Citayam Fashion Week, dan dia akan kembali ke mimpi besarnya karena dia memiliki seorang istri yang memang sangat concern dan memang seorang model. Dan Pak Im sendiri sudah mengingatkan supaya Paula Verhoeven itu tidak meninggalkan dunia yang sudah membesarkannya, yaitu dunia modeling dan dunia fashion. Jadi tampak dari dua konferensi pers yang terakhir dan juga sebelum konferensi pers itu, ya, Pak Im sudah mencoba mensosialisasikan the big idea, gagasan besarnya itu, tentang bagaimana cara dia akan melakukan desentralisasi terhadap dunia fashion, sehingga muncullah ya titik-titik kekuatannya itu bukan lagi semua bertumpu di Jakarta, tetapi akan tersebar ya. Kekuatan-kekuatan mode dunia fashion itu ada di kota, di luar Jakarta, di daerah masing-masing, dan Jakarta tetap menjadi barometer untuk menggerakkan dunia itu dalam sebuah industri bisnis yang besar, dunia fashion, dunia entertain yang besar, yang bisa mengangkat jutaan anak-anak muda yang ingin berkarir di bidang yang sangat menarik ini. Dan soal sponsor yang selalu digaungkan oleh Pak Im bahwa dia tidak mendapatkan sponsor, itu saya tidak yakin dia tidak perlu sponsor. Satu saat ya ketika nanti muncul ya, dengan gerakan baru ini mungkin sekarang cooling down dulu, karena dia tidak ingin dia menghindari konflik dengan siapa saja. Dia ingin mencari titik temu dengan banyak pihak. Tampaknya sponsor, kalau begitu caranya Pak Im mempromosikan gagasan besarnya bersama Paula Verhoeven dan akan berdiri di depan memimpin lokomotif perubahan dunia mode sehingga lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis karena bisa dinikmati oleh semua kalangan, menengah ke atas, menengah ke bawah. Kalau begitu caranya Pak Im mensosialisasikan, memasarkan ide-idenya yang besar itu, maka tampaknya sponsor itu tinggal menunggu waktu kapan Pak Im Wong itu kembali bergerak. Tampaknya bukan dengan nama Citayam Fashion Week. Mungkin namanya adalah Pak Im Paula Fashion Week atau dengan nama yang lain. Nama kemudian tidak menjadi penting, tetapi idenya sudah tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia melalui Citayam Fashion Week. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.